Pandangan saya itu kecelakaan tunggal ya. Kalau menurut pandangan saya sih begitu kalau menyaksikan langsung kan, kalau menyaksikan langsung kan enggak. Kalau saya menyaksikan langsung kan enggak. Tapi dengan fakta-fakta dengan saksi-saksi yang ada, jadi menurut pandangan saya ini ya, itu adalah kecelakaan tunggal seperti itu sih. Boleh sebutin saksinya melihat apa? Bisa diceritain? Bisa jelasin saksinya ngomong apa? Kalau saksi-saksi itu sih kan saya lebih nonton ke si Kang DM ya, Kak Haji Deddy Mulyadi. Terus saya langsung turun ke Cirebon, ketemu sama keluarganya Saka, ketemu pokoknya semua yang terlibat di situ saya ketemu. Nah gitu. On cam katanya bang, on cam, misalnya on cam bang katanya. Tuh on cam katanya. Belum waktunya saya on cam ya, belum waktunya, nanti. Jadi gini, saya jelasin ya. Itu di podcastnya KDM, saksi itu bilang si Eki itu berjalan zigzag ya, tahu kan zigzag tuh kayak ngilang gitu. Terus tubuhnya terpental ke tiang listrik, tubuhnya si Eki. Secara akal sehat ya bang ya, logika ya, nggak mungkin lah terpental ke tiang listrik. Itu sama kayak orang masuk jurang abang. Coba bang perhatikan hasil visumnya, batoknya hancur, helm yang di atasnya nggak pecah, rahangnya patah. Coba bang pikir secara logika, secara akal sehat. Itu abang. Gimana bang? Terus gini ya bang. Kalau menurut pandangan saya tetap itu kecelakaan. Nah ya, kalau bang, misalkan emang akan jadi gini ya, semua orang bisa menyimpulkan apakah itu kecelakaan tunggal dan apakah itu masalah pembunuhan gitu kan. Ya sementara kan hukum masih berlanjut, sementara masih proses. Mungkin sih kita selama sekarang mah mendingan kita lihat aja lah seperti itu. Kalau Akang nanyain ke saya, menurut saya itu kasusnya pembunuhan apa, tabrakan apa, kecelakaan tunggal, saya bilang kecelakaan tunggal seperti itu. Nah kalau misalkan Akang itu adalah pembunuhan, ya mungkin kita berbeda persepsi, betul nggak bang? Betul lah bang. Tapi gini bang, memang sekarang ini buat si malakama buat kita ya. Kita pro sama Saka itu menyakitkan hati si Vina. Kita pro sama si Vina menyakitkan hati si Saka. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita pro sama si Saka, otomatis kita mengiyakan laka lantas. Seandainya kalau itu bukan laka lantas, pembunuhan, gimana? Kalau kita juga pro sama si Vina, kita kasihan juga sama si Saka, anak kecil yang disiksa. Emang si malakama kasus kayak gini. Tapi tetap saya bertanya sama abang, bukti otentik kecelakaannya apa? Ada nggak cat di trotoar, cat motor apabila itu terbentur, dan gesekan ban kayak gitu abangku. Saya cuma bilang kayak gini, itu persepsi saya nggak ngelihat langsung, betul nggak? Nah, untuk masalah buktinya ini gimana, itu gimana kan sekarang kan sementara lagi berjalan kan kasusnya. Nah, paling ke situ. Kalau misalkan kita nanyain ke saya gimana persepsi saya, menurut saya itu kecelakaan apa itu pembunuhan, ya saya dengan persepsi saya tidak bisa buktiin mana tuh gini karena pada dasarnya saya tidak bisa nyaksiin langsung, dan pada dasarnya juga Kang juga tidak menyaksiin langsung bahwa itu terjadi pembunuhan seperti itu kan Kang. Iya betul. Tapi jadi kalau misalnya itu sah-sah aja, karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai pemikiran yang berbeda Kang. Kalau misalkan satu manusia itu sama pemikirannya, udah kiamat. Betul nggak sih? Ya betul. Cuma jangan sampai juga lah, kasihan lah anak gadis dibunuh. Kita mengalihkan opini laka lantas, kasihan lah. Bagaimana itu posisi adik kita, anak kita yang dibunuh. Kalau saya sih pengennya tuh sama bercerminlah sama pengacara si Peggy. Pengacara si Peggy itu kan nggak beropini laka lantas, enggak. Dia tetap fokus itu salah tangkap. Jadi dia fokus untuk membebaskan Peggy. Jadi nggak opini yang lain-lain kayak gitu abang. Kalau saya sih nggak yakin saya Saka itu. Malah saya tadi mewek loh lihat
si Saka umur 15 tahun dengan cara sumpah pocong. Ya, sumpah pocong, nangis saya. Benar. Saya nggak tega tuh. Kalau saya di posisi Saka, nggak berani saya sumpah kayak gitu. Ya, itu ada tamu, silakan lanjut. Nah, ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada KDM. Assalamualaikum. Siap, Kang. Waalaikumsalam. Gimana nih? Gimana bisa sharing-sharing nih? Soalnya ini ada yang minta pendapat nih. Kalau misalkan kita itu minta pendapat itu ya. Terus kalau pendapat seseorang, karena pada dasarnya berpendapat itu bebas gitu ya. Itu mau apa gitu kan. Nah, kalau misalkan kita berpendapat terus ditanyain bukti-buktinya ininya apa, karena pada dasarnya kita itu bukan saksi secara langsung kan, itu cuman berpendapat doang gitu. Kalau misalkan buat KDM Bapak Aing gimana nih menurut KDM nih? Ya, tadi saya nyimak ya, saya nyimak dari Bang Jenong ini katanya jangan menggiring opini ke laka lantas kan gitu. Ya sebetulnya ini nggak harus diperdebatkan. Nanti tinggal tunggu endingnya aja dari Mabes Polri. Nah, maksud saya sih ke situ. Cuman kalau misalkan beliau nanyain gimana menurut Akang, ini apakah pembunuhan, apa kecelakaan tunggal, ya kalau misalkan menurut pandangan saya, karena setiap orang bebas berpendapat, ya saya ininya ya kecelakaan tunggal, tapi nggak harus ditanyain buktinya gimana, ini mana buktinya, ini gini, enggak, karena pada dasarnya saya tidak yakin seperti itu. Tadi saya simak juga, tadi Kang Jenong ini katanya kasihan ke almarhum Pina dan Saka Tatal kalau dua-duanya ini memang terungkap. Bang Jenong merasa kasihan nggak kalau opsi Bang Jenong ini salah tangkap, terus yang 7 terpidana ini gimana yang dihukum seumur hidup? Silakan Bang Jenong. Gini ya Bangku, tadi kan sudah dijelasin sama host ya. 7 terpidana saya tidak yakin 100% itu pelakunya. Yang malah saya yakin sekarang pelakunya itu sedang berkeliaran sekarang. Jadi jangan sampai kalian makanya kalau Bang Jenong tidak yakin 7 terpidana itu tersangka dan terus kasus ini pembunuhan, itu yang 7 terpidana tidak akan bebas, Kang. Karena pelakunya nggak akan ketemu. Nggak gini, jadi maksud Akang gini ya, kita harus merujuk kepada laka lantas gitu sekarang. Ya, hasil dari perjuangan tim PK ini ya memang harus seperti itu. Mudah-mudahan ini terbukti dengan A1 bahwa ini kecelakaan. Oke, kalau seandainya ingkrah laka lantas ya, seandainya ingkrah terus kejadian ini memang benar pembunuhan, apa abang rela pembunuh aslinya yang di luar sana berkeliaran ketawa TV ngelihat kalian? Ya tanya si Linda yang kesurupan kan, awal dari kasus ini ada pembunuhan kan dari hasil kesurupannya si Linda itu. Betul. Dan 11 orang itu muncul, 11 orang itu hasil kompilasi dari omongannya si Linda di saat si Linda kesurupan. Selamat malam Om Boleh. Malam, Kak Yadi. Iya nih ya, selamat malam juga buat Sebetulnya semuanya. kasus Kabar ini kita tahu lah ya, kita semua berbeda pendapat. Tapi nggak harus dipublikasikan di medsos loh. Kita tinggal tunggu aja, kita percayakan sama Mabes Polri yang sudah membentuk tim dan sebentar lagi akan terungkap kasus ini dengan terang benderang. Saya yakin. Iya betul itu. Tapi kan kalau seandainya ingkrah laka lantas, ya otomatis pembunuhnya bebas dong. Pembunuh aslinya. Ya makanya kata saya, tanya itu si Linda kok bisa berasumsi sampai kesurupan. Nah terus ini sementara salah tangkap. Om Jenong, saya mau nanya, yang dimaksud inkrah itu yang seperti apa Om Jenong? Nah, Enggak, gini, maksud saya gini ya, jelas ya. Ini kan PK-nya Saka Tatal itu kan tentang laka lantas ya, betul ya. Lanjut. Kalau seandainya PK Saka itu diterima korban laka lantas, otomatis itu ingkrah, final kecelakaan, terus 7 terpidana bebas. Iya. Oke. Berarti nggak ada kasus pembunuhan dong, nggak ada kasus pembunuhan. Berarti pembunuh aslinya berkeliaran.
Sekarang iya gimana? makanya kan saya Gimana, akan tanya Ren? Selinda itu. Ren? sekarang ini Om Jenong, yang ada di dalam benak Om Jenong nih, yang ada di dalam benak ini kasus pembunuhan kah? Apa kasus kecelakaan? Karena ini yang ada di dalam benak Om Jenong yang mana ini nih? Nih saya nggak pakai dalam benak ya, ini saya jabarkan. Jam 10.15 itu Vina masih sehat ya, masih sehat, masih hidup. Jam 10.30 itu saksi Sirana menemukan ada anak muda lagi berantem di atas flyover Delerai. Jadi jangan disingkirkan dulu saksi Sirana, panggil juga Sirana itu. Siapa tahu dia betul. Ajak tuh sumpah pocong Sirana. Kalau seandainya betul apa kata Sirana, berarti jam 10.30 terjadi pembantaian di atas flyover. Gitu abangku. Nah sekarang gini, bukti yang ada, bukti yang ada kalau semisalkan diperbandingkan itu bukti kendaraan sama bukti kendaraan itu apakah mendekati ke pembunuhan, apakah mendekati ke kecelakaan? Coba Om Jenong. Kalau bukti kendaraan itu saya lihat di media ya, cuma lecet ya sebelah kanan katanya, terus helmnya yang depan aja pecah. Tapi kalau dari segi fisik mayat itu tengkorak batok kepalanya hancur, helmnya nggak hancur. Nggak mungkin lah orang kecelakaan bisa kayak seperti orang masuk jurang 100 meter kayak gitu abang. Om Jenong, itu baru tadi nih tetangga saya jatuh dari sepeda mati gitu tuh. Itu juga kepalanya sobek, itu pakai sepeda loh, nggak pakai mesin loh Om Jenong. Gini aja kan, Dia nggak pakai helm. asumsi Jenong itu kan, Bang Jenong itu kan helmnya nggak apa-apa tapi kepalanya otaknya retak. Nah, Iya. tinggal dicari itu yang memproduksi helm itu PT apa itu, bagus berarti helm itu luar biasa. Kalau helm sih hancur depannya gitu kan, hancur depannya doang karena kebetulan dari pihak itu ya, menurut dari salah satu media. Nah, jadi gini aja, kalau misalkan ini mau ngebukti, memang sih kalau misalkan masalah berpendapat semua orang bebas berpendapat ya. Tapi Bang, aku itu nyimak dari tahun 2016 loh Bang, waktu rekonstruksi Iya. di Cirebon. sama berarti sama kan. Iya, makanya dari dulu juga awalnya memang saya percaya karena maaf ya, karena di Cirebon itu rentan dengan komunitas-komunitas ya oknum-oknum geng motor, pembegalan, ugal-ugalan segala macam, penjambretan di situ. Bener nggak? Iya. Nah, makanya waktu itu aku percaya gitu loh. Nah, setelah ada film Pina gitu kan, ya mulai terungkap. Nah, berarti bener ini dugaan saya. Gitu kan, kok ini kepolisian percaya ke orang kesurupan. Waktu itu juga aku udah menebak ke situ, tapi kan ya kita cuma menonton doang di TV waktu itu. Jadi awal ditemukannya juga kan dari polsek mana tuh ya, terjadi kecelakaan. Sementara kesini kok berubah gitu kan, berubah jadi pembunuhan. Nah itu jadi alurnya itu saya kurang mengikuti itu dulu tuh. Nah sekarang sih sedikit agak terang benderang gitu ya Kang ya. Jadi gini Om Boleng, itu tuh sebetulnya kan yang taruhlah ini TKP itu di jembatan Layang Talun. Ya, Talun. Saya garis bawah ini Talun. Talun itu menurut strukturnya itu adalah larinya ke Polreskab Cirebon, ya kan? Nah, itu juga. Oh, itu tuh perbatasan ya Kang ya, itu tuh ya. Jangan cerita perbatasannya Om. Jadi gini loh, di suatu ketika ada suatu kasus disebutkanlah itu Polsek Talun. Nah, Polsek Talun itu wilayah hukumnya mana? Oh, Polresta Kabupaten Cirebon. Nah, maka tim laboratorium forensik Polres Cirebon sama tim Inavis berarti kan terjun ke TKP dong, ya kan, Om Boleng? Kenapa ini tiba-tiba kasusnya kok larinya ke Polresta Cirebon?
Nah, Di situ aja udah ngerasa janggal ya Kang Dari ya? awal juga udah ini ya Bang ya. Dari awal itu juga udah ada enggak, kejanggalan ya. jadi urutannya gini, Polsek Talun misalkan menangani, misalkan oh ini kasusnya karena berurusan dengan nyawa, laporan dong ke atasannya, ke Kapolres Cirebon. Nah, kalau semisalkan Kapolres bukan Kapolres ya, maaf. Kalau misalkan Polres Cirebon memang kurang memadai untuk menangani, itu langsung larinya ke Polda, bukan ke Polresta. Itu tidak ada maksudnya sinergitasnya itu enggak berdasarkan struktur, enggak seperti itu. Karena gini, Dibilang kalau ngelangkain lah gitu ya Kang. itu udah di luar wilayah. Karena kenapa? Kalau Polresta kan dipimpinnya sama wali kota, kalau Polres Kabupaten dipimpinnya sama bupati. Nah itu kalau menurut struktur kepolisian, Polsek, Polres, Polda langsung Mabes. Begitu pula Polres. Jadi itu masing-masing punya Kapolres. Yang satu punya Kapolres, yang satu punya Kapolresta gitu tuh. Itu dari kalau bahasa hukum sih lokus yuridis ya. Jadi apa wilayah hukumnya itu udah beda. Itu sebetulnya yang berhak menyelidiki atau menangani itu adalah Polres Kabupaten Cirebon. Adapun semisalkan Pak Rudiana membuat laporan, itu dia harus membuat laporan tipe A. Kalau laporan tipe A itu yang membuat laporan, dia mengatasnamakan masyarakat biasa, nah ke Polres Cirebon. Jadi bukan melaporkan atas nama dari institusi gitu. Nah justru kalau semisalkan dulu Pak Rudiana melaporkan ke Polres Cirebon, saya rasa ini penyelidikan akan netral gitu tuh. Karena walaupun toh itu anaknya anggota kepolisian, kan yang menyelidikan dari resort yang lain gitu Om Boleng gitu. Iya. Nah Jadi sekarang intinya sih ya Kang, dari awal aja udah ada kejanggalan gitu ya Kang ya. iya, itu dari lokus yuridisnya juga memang udah salah. Jadi Pak Baliut yang seharusnya mereka itu kita nggak secara pribadi lah, seharusnya mestinya itu Polres Cirebon itu tidak memegang kasus ini. Harusnya yang memegang itu adalah Polres Kabupaten Cirebon, karena TKP-nya kan udah jelas itu kalimatnya Talun. Nah kalau Talun kan Talun itu di bawahnya Polres Kabupaten Cirebon gitu Om Boleng. Oh siap ya. Jadi emang dari awal kejadian juga kalau misalkan masalah penanganan udah ada kejanggalan di situ ya Kang ya. Ya betul kan. Itu tuh kalau di institusi kepolisian itu ada namanya Puskodal ya. Kalau Puskodal itu Pusat Komando Pengendali Operasi. Setiap per 2 jam sekali itu melaporkan, selalu melaporkan setiap per 2 jam sekali itu kejadian perkembangan Kamtibasnya itu dilaporkan gitu tuh. Laporkan ke Polres, dari Polres melaporkan lagi ke Polda. Nah dari Polda langsung melaporkan perkembangan keamanan lagi ke jajaran yang lebih atasnya gitu tuh. Itu per 2 jam sekali. Nah jadi sebetulnya misalkan ada suatu kejadian itu di buku piket pun juga Ada catatan lah gitu ya. Itu ada catatan. Jadi itu laporan itu per 2 jam sekali, itu per ranking dia itu tuh. Gitu Om. Jadi kalau semisalkan perkembangan itu tuh sebetulnya di ruang SPKT juga itu sebetulnya dia ada data gitu tuh. Jadi ini misalkan kuat siaga pada hari ini si A, si B, si C. Nah jam sekian ada kejadian ini, jam sekian aman, lancar, terkendali jam. Nah itu tuh kalau setiap perkejadian itu langsung dia tuh laporan ke jajaran yang lebih atasnya gitu Om. Gitu. Nah menurut Akang kalau misalkan dari awalnya masuk kalau menurut Kang Yadi itu ada semacam rekayasa nggak kalau misalkan menurut Kang Yadi? Kalau saya rasa sih, kalau saya tidak menganalisa ke ininya ya, tidak menganalisa ke rekayasanya, cuman ini penanganan ini saya simpulkan ini unprosedural
gitu tuh. Nah, makanya dengan adanya unprocedural ini akhirnya itu carut marut Om gitu tuh. Nah, adapun masalah rekayasa dan lain-lain, nah kalau kata bahasa orang Sunda mah ini cacag nangkaeun lah. Udah Iya, udah iya. enggak karu-karuan gitu ya, enggak karu-karuan. Benang kusut lah gitu intinya mah Nah, ya Kang kayak Yadi. kayak benang kusut. Nah, nanti kalau saya rasa kalau untuk masalah rekayasa dan lain itu kan asumsi ya Om ya. Asumsi, Asumsi, maksudnya asumsi, betul. masuknya asumsi. Nah, nanti akan dibuktikannya setelah investigasi berjalan, nanti akan menemukan sebuah kesimpulan gitu tuh Om. Iya. Gitu Untuk karena sementara ini tuh masih alurnya masih berjalan lah gitu ya Kang. Iya, Ya, untuk gitu menuju, tuh. Iya. ke sebuah kesimpulan lah gitu ya. Iya, dan saya pun juga nggak berani apa memberikan kalimat-kalimat spekulasi ya Om ya. Cuman ya memang sepengetahuan saya itu udah apa namanya, lari ibarat orang mau bikin kue. Nah, tapi resepnya bikin terali besi Om, gitu tuh. Iya, iya. Nah, jadi yang mau dibelanjakan apa, jadinya barangnya kan beda, gitu tuh, ibaratkan Betul. begitu. Nah, terus untuk kasus yang sudah inkrah pun juga itu saya rasa memang kurang saintifik ya, karena saya rasa dengan kasus 340 itu terlalu prematur ya. Kenapa saya katakan terlalu dini lah gitu ya Kang. Iya, terlalu dini karena dia memang seperti apa yang dikatakan Pak Kapolri, memang kurang bukti saintifik. Jadi kurang bukti saintifik itu biasanya kan di suatu ketika ada kejadian langsung tarik garis polislen, laboratorium forensik bekerja, Inavisnya bekerja. Nah, terus berjalan semua lah gitu ya. Terus ada berita acara konfrontir antara TSK satu dengan TSK yang lainnya, itu istilahnya diinterogasi, kamu bawa apa, ngebunuh tuh batu, nah mana batunya, cocokan sidik jarinya ada enggak, nah kamu bawa apa, bawa balok, ada enggak sidik jari, terus kamu maksud tujuannya ngebunuh itu karena apa. Nah kan sampai sekarang kan motifnya aja kan belum nggak ketahuan, itu orang ngebunuh orang iya, itu Tapi kenapa. satu-satunya ini sih ya Kang, yang menurut Akang gitu ya, satu-satunya akan terang benderang itu kalau misalkan CCTV sama alat komunikasi kan semuanya itu kan ditahan sama polisinya. Kalau misalkan itu dibuka, menurut Akang akan terang benderang nggak Kang tuh? Jadi gini Om, ini nih sebetulnya jadi gini, itu ada luka tusuk, misalkan ada apa namanya benturan dari hasil laboratorium forensik kan diakibatkan daripada benda tumpul. Nah, 340 loh Om, ini nggak main-main, paling rendah 20 tahun seumur hidup sama hukuman mati loh, 3 itu. Nah, ada visum et repertum, yang membuat visumnya yaitu dijadikan saksi ahli. Nah, jadi semua itu yang ada keterkaitannya dengan namanya BB atau barang bukti itu tidak hanya secari kertas atau secari surat yang disalin yang dituangkan di BAP, tapi harus dibarengi dengan saksi ahli. Ini misalkan CCTV. Nah, CCTV itu harus mendatangkan juga saksi ahli IT. Apakah itu videonya, apakah diedit, apakah tidak, apakah bagaimana itu. Nah, terus ini masalah seket kecelakaan lalu Polsek Talun membuat olah TKP dengan sketsa kecelakaan lalu lintas, dan hasil seket itu kan dilaporkan ke Polres Cirebon kabupaten ya. Ya, diedit lah di situ jadi kasus pembunuhan gitu. Bukan, akan tetapi di Polres Kota juga itu ada seket lagi, dia double. Jadi ada 2 seket gitu, berarti ada 2 pendapat gitu ya Kang ya. Ya gitu tuh. Cuman ini kok kenapa? Jadi saya tarik kesimpulan gini, Polres Kota Cirebon, Polres Kabupaten Cirebon itu dia mengambil suatu titik kesimpulan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas. Tapi kalau kasus pembunuhan itu adalah produknya produk
Polresta Cirebon, Om. Gitu. Berarti Karena berbeda pendapat lah gitu ya. Karena di Boleh Pol- baca, oke, sambil baca ini saya. karena di Polresta Cirebon itu ada yang berkepentingan, yaitu keluarganya dari almarhum Eki gitu, Om Boleng gitu. Ya, iya, paham ya. Ya, Nah ini ya kita ada yang bisa. berpendapat nggak lagi nih buat KDM Bapak Aing nih. Saya setuju dengan apa yang disampaikan sama Bang Yadi ini. Bang Yadi luar biasa ini pengetahuannya ya. Saya kira Luar biasa ya. beliau ini memang asli Cirebon ya Bang ya. Aku di Kuningan, Om. 20 Ya, kilo lah, ya. kalau ke Talun mah 15 menit sih nyampe kalau ke Talun mah. Ya intinya dekat lah ya di wilayah. Kalau aku kan di Kerawang, Iya. terlalu jauh. Kalau abang kan dekat mungkin di situ. Nah ini kalau Bang Jenong ini dari mana ini, Bang? Halo Bang Jenong. Halo, Bang Jenong. Bang Jenong bisa dibuka mute-nya? Wah, agak dibuka ini. Gimana? Katanya mau diskusi abangku. Bang Jenong. Ya makanya aku ingin naik itu, maksudnya aku ingin juga menggali informasi dari Bang Jenong ini kok bisa berasumsi Ya, seperti karena beliau ya, dan memang Bang Jenong sempat ada ancaman juga dari ke keluarga Peggy tiap live, apa kayak gimana nih? Saya cuman bacain komentar aja nih. Apakah benar gitu? Makanya tadi tuh saya tuh bukan lebih nantang ya, kalau misalkan kita ketemu langsung gitu kan, kenapa kalau misalkan itu sebuah kebenaran kenapa harus dibungkam? Kita bicarakan kalau misalkan itu emang benar-benar nyata gitu loh. Benar nggak Kang Yadi? Iya betul. Jadi gini loh. Sebetulnya memang kita di dalam bermedsos itu kebetulan kan, jadi gini ya Om Boleng. Kalau saya kan Ya. orang komunikasi ya Om ya, orang komunikasi ya. Saya biasa memonitor nih, misalkan komunikasi pilot dengan ATC-nya, komunikasi masinis, termasuk komunikasi ya, termasuk jajaran juga lah gitu tuh. Jadi gini, orang di dalam komunikasi di dalam media sosial minimal itu 5 detik itu mendengarkan tema. Nah, jadi ini apa nih yang diobrolkan? Nah, untuk menjaga keharmonisan minimal kita adaptasi dengan bijak supaya walaupun kita punya persepsi yang berbeda, nah cuman keharmonisan kan tetap dijaga. Gimana caranya supaya komunikasi ini nyambung, itu kan ada trik-trik tersendiri gitu kan. Ya, Gitu. jadi jangan cuman gara-gara berbeda pendapat kita itu jadi istilahnya jadi kurang harmonis gitu kan. Iya, Jadi, betul. Iya jangan Iya. inilah Enggak, maksudnya boleh ke situ. ya kita sebagai warga negara Indonesia kan wajar kalau berbeda pendapat Iya. gitu kan. Iya. Dan terus juga Iya. kita harus Iya. melihat apa yang terjadi dengan kasus ini, jangan hanya fokus di kasusnya aja. Ini banyak loh, Iya. kasihan yang korban-korban Iya. apa yang dibully sama netizen kayak Iya. Peggy Cianjur, Egy Ripra itu yang dari Cirebon, kasihan loh ini. Mereka Iya. kan jadi kena beban mental gitu. Iya betul. Jadi ya yang jelas kalau untuk saya pribadi, saya bijak dalam menyikapi statement teman-teman, dan saya pun juga bijak untuk mengeluarkan statement. Nah kalau semisalkan nih statementnya bertolak belakang, paling saya nyimak Om Boleng gitu tuh, nggak Iya, berani betul. istilahnya Betul. ngobrol banyak, karena nanti ujung-ujungnya akan benturan gitu. Nah, gitu. Itulah kalau misalkan kita itu emang berbeda pendapat itu wajar ya, karena pada dasarnya kita juga suami istri itu berbeda pendapat, berbeda pemikiran, tapi gimana caranya dari berbeda pendapat itu tidak ada kejadian sesuatu Iya. yang tidak diinginkan, kayak semacam kita berantem gara-gara berbeda pendapat kan nggak mudah gitu kan. Iya. Memang kasus ini harus menurut saya emang harus terungkap dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya gitu. Iya, Karena betul. udah banyak menyangkut Betul banyak banget. orang, kasihan. Iya, betul Om, betul, karena ya yang jelas pada inti kesimpulannya
misalkan ada yang berstatement ini kasus pembunuhan, kalau saya sih singkat aja, sebetulnya yang pertama ngebunuh itu siapa sih? Nah, kalau emang iya gitu kan ya. Iya, kalau memang ya yang pertama ngebunuh itu siapa, pakai apa ngebunuhnya, gitu tuh. Terus Motifnya apa, motifnya gitu kan. apa, kan gitu. Itu singkat aja. Nah, tapi kalau kecelakaan sih ya emang kolera. Sekarang inilah Om Boleng, mungkin nggak itu kalau orang ngebunuh di tengah jalan? Iya sih. Nah, apalagi itu pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana biasanya ujungnya itu Paling tuh di untuk tempat-tempat gimana gitu ya kan ya, logikanya. Dan Iya, logika yang kedua, nggak mungkin kalau misalkan seseorang udah membunuh terus nongkrong di dekat-dekat tempat kejadian gitu kan, logikanya pasti udah pada kabur gitu. Iya. Betul nggak sih, Bang? enggak Kang, biasanya gini yang dipikirkan, kalau orang merencanakan pembunuhan, minimalnya orang yang habis dibunuh itu berupaya gimana caranya supaya mayatnya itu nggak kelihatan. Minimalnya ditutup daun pisang atau dibuang di semak-semak atau dikepinggirin lah, jangan di tengah jalan. Masa pembunuhan berencana habis dibunuh mayatnya udah meninggal langsung ditinggal kabur begitu aja, Om. Sekarang kan gini, kita mah sebagai netizen ya, kalau misalkan memang beda pendapat, ya hak orang masing-masing kan gitu. Iya, Nah, terus kalau misalkan dengan keyakinan dan tahu ini pembunuhan, apalagi mungkin ada bukti, ya tinggal sharing sama yang seperti KDM kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi biar terang tinggal- benerang gitu loh. Jadi jangan keluar-keluar di medsos karena ini pembunuhan, ini saya yakin pembunuhan. Ya kalau keluar-keluar di medsos nggak bakalan selesai. Kalau misalkan tahu kejadian aslinya terus mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa itu pembunuhan, ya memang ngobrol gitu kan, ya diskusi ini gimana nih baiknya biar kasus ini jadi terang benerang gitu loh. Jangan kalau misalkan itu ada suatu kebenaran tapi dibungkam gitu. Iya. Jadi gini, Om Boleng, validasinya salah satu sebuah kasus pembunuhan itu ya Om ya. Itu kesatu ada korban, kedua ada pelaku, ketiga ada barang bukti, keempat ada saksi, baru itu dibubuhkan sebuah pasal. Kasus pembunuhan adalah kasus yang mudah diungkap, malahan lebih sulit lagi kasus pencurian. Karena kenapa Om? Kalau kasus pembunuhan itu biasanya pelakunya adalah orang yang paling terdekat, gitu tuh. Orang yang semakan, seminum, bahkan bisa jadi setempat tidur. Itu tuh bukan orang jauh kalau kasus pembunuhan tuh, gitu. Nah, Jadi udah minimal kalau berencana itu dia itu udah tahu alurnya. Kalau misalkan bikin peta dulu gitulah ya kan ya, kayak semacam yang namanya direncanakan kan ya, dia tahu tuh tidur di jam berapa. Kalau jam segini, nah kayak semacam gitu logikanya ya kayak. iya. Jadi gini Om, ini kasus tuh sebetulnya membubuhkan pasal tuh terlalu royal Om, terlalu 340 itu tuh istilahnya bukti-buktinya, saksi-saksinya tuh harus ideal semua Om. Jadi Betul. bukan abal-abal, karena jadi kan pasal itu kan, kalau pasal pembunuhan itu kan ada dua Om, 1338, 1340. Kalau 338 itu perbuatan ataupun kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, itu 338. Nih misalkan si Akang lagi ngebetulin genteng Kang, nah tangganya dipegangin sama temennya kejatuhan genteng Om, sehingga mengakibatkan orang itu jatuh. Nah itu kan kelalaian si Akang, itu masuk 33. Tapi dalam artian itu bukan perencanaan Om. Itu ada juga 170 Om, 170 melakukan kekerasan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Atau 351 melakukan kekerasan atau penganiayaan berat sehingga mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kalau yang pasal-pasal yang lain itu ada sekundernya Kang, berujung 338. Tapi kalau 340 itu adalah mutlak perencanaan untuk membunuh seseorang
akan tetapi gitu tuh validasinya memang harus benar-benar kuat. Saksi itu super, barang buktinya super, saksi ahlinya super, sidik jarinya super. Itu Kang kalau 340. Makanya makanya saya kalau ini diterapkan pasal 340 pembunuhan berencana, saya kurang setuju Kang. Karena kenapa? Sampai saat sekarang motifnya pun juga belum keungkap gitu Om Boleng. Ya, iya betul. Aduh, lumayan nih Kang, banyak pelajaran juga nih dari Kang Yadi, jadi tahu pasal-pasal gitu kan. lumayan gitu ya. Nah, itu buat Kak Musrosul tuh, mungkin ada hal yang mau disampaikan gitu Kang. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma ingin ikutan ya. Soalnya di kasus ini saya juga sering mengikuti, kita juga live, juga saya sering mengikuti. Iya, cuman yang sekitar apa ya, cuman dari bangunan dari hati saya teringin sampai mana ingin mengikuti seperti itu. Iya. Cuman Jadi kalau pendapat saya kan di sini kan beda pendapat, apa ya? nggak apa-apa Om, nggak apa-apa, sah-sah aja. Rasa aja Kang, cuman dari beda pendapat kita itu jangan sampai lepas tali silaturahmi, seperti aja sih intinya ya Kang. Itu Fitri cantik. Ya betul, itu nomor satu itu, jangan sampai memutus tali silaturahim antara sesama dan seperti itu. Iya. Iya, kalau saya cuma apa yang saya ikuti dari tadi sendiri, bukti diantaranya yang sudah mengetahui. Kalau saya ya bukan menyimpulkan dari hati itu yang mana yang betul, tapi yang datang sama KDM itu berani disumpahkan seperti itu. Iya, betul. Ya, yang datang semua itu seperti di KDM itu bukan diundang, melainkan saksi yang tahu dia datang sendiri ingin menyuarakan kebenaran. Betul, karena saking mirisnya dengan kasus ini Bang. Iya. Mirisnya. Jadi makin sini makin bermunculan saksi-saksi mahkota gitu ya Kang ya. Iya, jadi masyarakat juga dari publik juga se-Indonesia ingin segera menyelesaikan kasus ini biar terungkap gitu loh. Makanya yang tadinya sebetulnya tadinya dia mau berkata tapi takut, saya yakin. Cuman kalau dulu awal Kang Boleng, saya sih sederhana aja sih sebetulnya, nggak terlalu rekayasa banget ya. Itu Pina itu kan meninggal dalam artian kan bareng sama Eki ya. Ya. Kalau dari awal memang itu fix adalah itu kecelakaan dan menyimpulkan diberikan suatu keputusan bahwa itu kecelakaan, justru keluarganya Eki almarhum atau Parudiana. Nah, jadi keluarganya Vina itu nempuhkan maksudnya Kang Boleng. Iya. Sama keluarganya Parudiana. Nah, akan seperti pada apa? dasarnya si anaknya Parudiana itu mengajak main ke si Pina itu ya Kang ya. Iya, Gitu. ya beristilahnya berangkat selamat pulang jadi mayat lah, pasti nempuhkan gitu tuh. Ya, Si gitu sebetulnya. kan. Nah, berhubung mungkin karena nggak mau ketempuhan atau gimana, sehingga ini sih asumsi saya ya mungkin sederhana aja seperti itu gitu tuh, Kang Boleh gitu. Iya, paham. Dan Nah kan kalau misalkan menurut Kang Yadi nih ya, di kasus ini ada terlibat kayak semacam kasus yang lebih gede, kayak misalkan banyak ini ya, ini nggak tahu nih kalau misalkan saya itu kan ngelihat dari media-media bahwa kasus meninggalnya Eki dan Vina itu ada sangkut pautnya dengan masalah bubuk. Nah menurut Akang tanggapan Akang gimana? Jangan, itu nggak ada ke situ itu. Sebetulnya gini Kang, kalau saya tuh menarasikan statementnya yang sederhana aja sih Kang, gitu tuh seperti yang tadi saya katakan.
Nah, akan tetapi, nah bila mana ada yang digaris bawahi dalam artian kurung tutup kurung buka, itu sebetulnya pihak aparat sendiri nanti yang akan menginvestigasi dan akan mendapatkan suatu titik hasil bahwa ini nih sebetulnya dilatar belakangi A, B, C, D dan lain-lain. Kalau semisalkan saya menyimpulkan tanpa investigasi, itu dikatakan prematur juga. Nanti ditanya, betul. kamu berstatement seperti itu dasarnya dari mana, data yang ditemukannya dari mana gitu, validasinya seperti apa. Nah, nanti kita akan keteter sendiri Om Boleng kan gitu. Iya, betul. Kalau saya sih cuman tahu info dari beberapa media, bukan beberapa media ya, emang banyak seliweran gitu nggak sih Kang? Banyak seliweran bahwa kasus ini itu ada hubungannya dengan bubuk kisaran 2-3 bulan ke belakang itu isu-isunya seperti itu gitu kan, ya Kang ya, di media-media kan. Itu karena mungkin ada dari masyarakat yang kecewa terhadap institusi ya, oknum ya. Jadi ya akhirnya kan jadi melebar kemana-mana. Jadi kalau pandangan saya ini memang spontan dari Pak Rudiana. Kalau pada waktu itu memang dia merasa power kuat kan gitu, apa aja yang dia lakukan pasti saya bisa kan gitu, karena saya punya kewenangan dan punya kuasa mungkin ya, pandangan saya kan gitu. Karena ini kejadian kan 3 hari almarhum sudah dikuburkan, terus mendengar kesurupan Linda dan dia merasa termotivasi, Nah itu dia. Kenapa kok munculnya 11 terpidana itu? 11 itu dalam artian ya yang 8 udah menjalani hukuman, yang 3 DPO. Itu tuh dari omongannya orang yang kesurupan. Masuk akal nggak sih? Sebetulnya kalau yang kesurupan itu kan tidak ada tuangan di dalam dasar hukum ya Kang Boleng. Harusnya Gitu seperti tuh. itu, tapi kenapa 8 terpidana ini yang satunya Sakatatal udah keluar itu kan atas asumsi dari kesurupan omongannya Linda Kang gitu kan, tapi kenapa dituangkan ke dikuatkan hukum, sama gitu kan? kesaksian Aep. Iya. Nah, berkolaborasi lah sama AF. Saya kenapa ngomong berkolaborasi, karena saksi yang dulu tahun 2016 Dede dan Liga Akbar, mereka itu mengakui kesalahannya dengan rasa bersalahnya gitu kan. Nah seperti itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini tuh Rudiana itu berkolaborasi dengan AF nih, seperti itu kesimpulannya. Karena apa? Karena pada dasarnya ada 2 orang yang muncul saksi di tahun 2016 yang dulunya tidak dihadirkan di persidangan. Mereka ngomong bahwa itu adalah disetting untuk oleh Rudiana gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu kenapa orang kesurupan kok dijadiin dasar jadi tersangkanya seseorang gitu loh. Kan kasihan itu kalau misalkan emang nggak bersalah, kenapa harus ditahan gitu loh Kang. Iya. Contoh ini aja. Maaf, contoh Ripaldi aja. Ripaldi itu di DR-nya namanya Adi siapa? Andika ya. Iya. Oh iya, Ripaldi itu jadi nama Andika apa tuh waktu? Iya, dia kan ditangkap itu karena kasus bawa sajam dan bawa senjata itu. Ya. Terus Itu kan beda sebetulnya gitu kan. beda kasus. Tapi kenapa ini dijadikan jadi satu? Ini kan udah membuat kejanggalan-kejanggalan yang sangat luar biasa ini. Yang ini artinya kan Pak RD ini mencocokkan supaya yang penting ada 11 orang gitu aja. Iya, ya jadi di situ. Nah ini ada yang ngomong lagi, Bang Erok itu dia di belakangnya ada jenderal berbintang besar katanya, karena melindungi kasus ini biar nggak keungkap gitu kan, mungkinnya seperti itu. Tapi ya kalau menurut pandangan saya sih kan, kalau sekarang sih ya kita itu emang rasa empatik itu dengan meninggalnya Eki dan Tina itu rasa empatiknya ada. Tapi kalau menurut saya sekarang itu saya tidak lebih ke sana ya. Yang saya fokuskan sekarang itu kalau misalkan 7 terpidana itu emang tidak bersalah, tolonglah keluarkan itu. Mungkin lebih situ ya. Karena kalau misalkan itu percuma aja mau berstatement bahwa itu pembunuhan, bahwa itu ini tuh pada intinya gitu. Kalau misalkan kita meyakinkan kesadaran kita dengan berpendapat kayak gitu juga, toh mereka nggak bakalan hidup lagi. Nah paling kalau misalkan pandangan saya, kalau misalkan 7 terpidana emang tidak bersalah, tolonglah keluarkan, kasihan, dan mereka harus
menjalani hukuman yang enggak mereka lakukan gitu loh Kang. Betul nggak sih? Iya, betul. Iya. Jadi jadi gini Om, itu tuh kan tadi juga udah saya bilang ya. Itu tuh dia membubuhkan pasal itu terlalu royal banget. Terlalu royal, nggak kira-kira 340. Semestinya kalau misalkan ada kasus yang berbau kekerasan pun juga, kenapa sih kok nggak dibubuhkan di 170-nya atau di 351-nya gitu kan, ada pasal-pasal yang lain kalau memang dirasa tidak bisa membuktikan gitu Om. Nah itu ini udah kasusnya sih udah 340 maksimalnya hukuman mati, terus yang keduanya seumur hidup, serendah-rendahnya itu 20 tahun penjara loh. Gitu tuh. Nah ini royal lah gitu ya Kang ya. terlalu royal. Nah si boleh-boleh aja memberikan kasus tersebut asal dia harus bisa menyandingkan bebeknya seperti apa, saksi kuncinya kayak gimana. Jadi validasi tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak kan gitu. Gitu. Jadi saya rasa ini nggak sesuai lah. Nah terus keduanya, kalau semisalkan kita mau berbicara ringan, blunder, bingung ini pembunuhan apa kecelakaan. Sekarang mau lihat aja barang buktinya Om Boleng, hampir mendekati betul. Kemana Nah, barang bukti. kalau meskipun kalau menurut saya ya, mohon maaf nih ya Kang ya, kita berbeda. Kalau misalkan kita berbeda pendapat, kalau menurut saya gitu, dengan munculnya saksi-saksi mahkota, kok saya yakin bahwa ini adalah kecelakaan tunggal gitu loh. Toh pada intinya, yang pertama kali si orang itu ngelaporin ke kepolisian gitu kan, dan si kepolisian itu emang itu terjadi kecelakaan. Nah betul kata si Kang Yadi tadi, ada yang berbeda pendapat, yang satu kecelakaan, itu pembunuhan gitu kan, padahal dia itu sama-sama institusi polisi loh gitu loh. Gitu kan. Iya. Semestinya sih yang seharusnya setahu saya itu kalau sama-sama polisi ya, itu walaupun berbeda pendapat itu sebetulnya ya semestinya harusnya klop antara polisi Harusnya, A sama ya. polisi. Iya, apalagi ini sampai dipublikasikan, kenapa kok sampai beda pendapat? Padahal kan istilahnya pelajarannya sama, pendidikannya bulannya juga sama, materi yang dibagikannya juga sama gitu kan. Gitu. Jadi itu tuh bagi mereka-mereka yang berdinas itu adalah orang-orang pilihan gitu tuh. Tapi kenapa kok memang pada kenyataannya bisa seperti ini? Sangat disayangkan gitu tuh Om. Gitu. Kalau saya sih jujur ya Om Boleng, saya bukannya gimana. Iya. Kalau saya kan kalau dari setiap suatu kejadian itu yang saya tarik garis kesimpulan itu adalah area. Nah, ini kejadian ini di wilayah mana, dipegang sama siapa. Nggak usah melebar kemana-mana, di situ aja, gitu tuh. Nah, kalau semisalkan, sekarang mah gini Om Boleng, itu kejadian Talun dipegang sama Polres, tanggung amat, kenapa nggak ke Polda Metro Jaya aja sekalian, kalau memang boleh, ya kan? Gitu. Nah, terkecuali ada pengecualiannya, kasus itu ditangani sama Polda Metro, itu matching gitu tuh, karena dia ada yang lebih di atasnya lagi. Atau semisalkan di situ ada keterlibatan orang-orang berbintang misalkan, langsung misalkan ya, itu langsung dipegang sama Mabes Polri, itu matching gitu tuh. Jadi Polsek, Polres, Polda, Mabes gitu tuh, bukan ini Polsek, Polres, Polresta, itu nggak nyambung Om, gitu tuh, gitu. Nah ini maaf ya, jadi Kan boleh bersama yang lain. ada yang mau ditanyakan lagi nih sebelum turun, sayanya ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo, sebentar, Kang Boleng. ya Kamus ya.
Kang Toleng bersama yang lain, mohon maaf saya turun dulu ya. Oh, Karena ada siap Kang, sesuatu terima yang kasih ya. Oh iya Om, makasih Om ini. Ya Om, salam buat keluarga Om. Cuman satu. Oke, siap. Satu harapan dari Kuli Bangunan, mudah-mudahan kebenaran cepat terungkap. Amin, Dan amin, kebenaran amin, itu amin, cepat dijalankan. amin ya rabbal alamin. Itu harapannya. Iya. Oke Bang, saya turun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Kang. Nah ini Kang Jenung nih ada lagi nih Kang. Ada yang mau disampaikan kah? Mau disampaikan? Kang? Ya itu Kang Jenong dari mana Kang? Bang Jenong ini dari mana Bang? Saya dari Jaktim abangku. Oh, Logadung abang. Cakung apa Cilincing ya? Jatinegara kaum. Oh Jatinegara. Tapi ini Mas Jenong kayaknya asli orang Madura ya, bukan ya? Ya memang saya bukan asli Jakarta, saya merantau. Oh, Pun merantau di Jakarta gitu ya Kang ya? Iya. Gimana? Ada yang mau tanya? Betul, gimana Kang Yadi? Menurut itu kita kan di sini kan cuma berbeda pendapat. Kita nggak terlalu menyudutkan apakah ini apa motifnya pembunuhan, apa motifnya kecelakaan, atau pada intinya itu cuma berbeda pendapat. Kalau misalkan kata saya ya kasus ini masih berjalan, atau pembuktiannya masih berjalan, dalam artian bukan pembuktian. Kasus ini masih berjalan, masih ditangani gitu loh. Nah, untuk masalah hasilnya itu apakah pembunuhan, apakah ini kecelakaan tunggal, pada intinya saya berharap kalau misalkan 7 terpidana itu tidak bersalah, intinya tolong dikeluarkan. Seperti itu sih kalau misalkan menurut saya. Nah, mungkin menurut Kang Jenong nih, Bang Jenong nih mungkin ada hal-hal yang mau dibicarakan tentang masalah motif ini pembunuhan gitu kan. Saya nggak terlalu menyudutkan gimana ya. Kalau misalkan itu pembunuhan, apa buktinya itu enggak? Karena pada dasarnya si Bang Jenong juga tidak hadir di pas itu terjadi gitu. Abangku, gimana tuh Bang Jenong? Gimana? Oke, gini. Saya mau tanggapin abang host yang sore tadi ya. Itu masih ada di benak pikiran. Jadi gini, si Aibtu Rudiana sebenarnya nggak 100% salah. Ya, jadi kan persepsi sekarang ini orang menyalahkan si Aibtu Rudiana. Enggak 100%. Yang salah itu si Aib sama Dede. Dede yang dipuja-puja sekarang tuh. Jadi kalau seandainya maklum lah si Rudiana ngamuk kemarin ya, karena kan anaknya kan mati dibunuh, jadi dia investigasi sendiri, menelusuri gang 1, gang 2, gang 3, ketemu sama Aib dan Dede. Kesalahan si Dede memperkuat si Aib, makanya saya sama si Dede itu nggak juga percaya. Saya dari awal aja dia bohong, apalagi yang sekarang nggak percaya juga. Kalau untuk masalah itu Kang, maaf nih ya kita ngomong, setahu saya Aib itu minta antar ke Dede, minta antar ke Polres apa kemana gitu kan, tahu-taunya jadi Dede itu untuk kebenarannya apa itu benar apa itu salah itu kurang tahu gitu ya. Daripada kalau misalkan saya ngebaca dari pengakuan Dede bahwa Dede itu disetting sama Aib sama Rudiana. Nah, menurut Kang Jenong gimana nih? Kang Jenong, tadi kan Kang Jenong kan memberikan statement Rudiana tidak salah, ya kan? Ya, betul. Justru kesalahan awal itu dilakukan sama Pak Rudiana. Nah, Pak Rudiana mendapatkan informasi. Nah, yang mana informan itu kan dijadikan saksi. Pak Rudiana harusnya membuat laporan model A ke Polres Cirebon Kabupaten. Pak Rudiana seharusnya membuat LP laporan polisi model A ke
Polres Kabupaten. Kenapa ini permasalahan ini dibawa ke kantornya dia, ke Polresta? Kasus ini sebetulnya bukan kewenangannya Polresta, tapi kewenangan Polres Kabupaten. Ini kesalahan awalnya dari Pak Rudiana, ngebelokin permasalahan ini. Kalau iya betul Kang, jadi gini Kang, kalau misalkan emang si Rudiana itu turun langsung, itu sih mungkin dia itu sebagai Rudiana ya, sebagai Rudiana, sebagai orang tua. Tapi kalau misalkan menangani lebih dalam lagi, itu sebagai itu Rudiana karena beda, karena dia itu bagiannya beda, bagian narkoba kalau waktu itu kan, kalau nggak salah. Jadi gini Kang Boleng, saya kan tadi ada kalimat laporan model A ya. Kalau laporan model A itu yaitu surat LP atas nama orang di luar kedinasan, gitu kan? Ya. Nah, akan tetapi kalau laporan model B itu adalah laporan yang ada keterkaitan dengan kedinasan. Ini misalkan Kang Boleng seorang polisi memikirkan bahwa pada hari ini tanggal ini saya menemukan seorang mayat tergeletak di pinggir jalan.